Lembaga konservasi menurut WASA adalah lokasinya permanen yang ditujukan untuk dibuka untuk umum bagi masyarakat dengan koreksi berupa satwa liar yang berada berbagai macam jenis. Gitu. Fungsi utama adalah pengembangbiakan terkontrol Pak, dengan genetik yang murni atau penyelamatan tumbuhan dan satwa liar dengan tempat tetap mempertahankan kemurnian jenis. Fungsi lainnya adalah pendidikan, sangat penting, peragaan, penitipan sementara dari satwa-satwa hasil sitaan negara, itu dititip di lembaga konservasi, dan sumber induk dan cadangan genetik. Jadi perlu diketahui ada salah satu kebun binatang yang ada di Indonesia menyimpan lebih kurang 35 jenis harimau Sumatera, berbagai macam spesies ya, spesimen harimau Sumatera, spermanya Pak. Jadi hal ini untuk dibutuhkan pada saat harimau Sumatera mungkin hilang di Pulau Sumatera, ini dapat diciptakan kembali menjadi harimau-harimau Sumatera yang akan datang. Kami sekarang lagi sedang meneliti apa yang disebut advanced reproduction teknologi yang luar biasa, sehingga nantinya kalau ada satwa yang sudah hampir punah, tidak terdapat lagi jantannya, maka kita bisa menciptakan itu dengan hanya betinanya saja, sehingga bisa melahirkan anak kemudian. Itu lagi kami ciptakan bersama-sama internasional. Aspek hukum ya, PKBSI belum diakui secara legalitas, belum masuk dalam Permen LHK sebagai organisasi yang menaungi seluruh kebun binatang di Indonesia. Jadi selama ini dianggap belum ada ketentuan dari LHK. Betul, meskipun kami rekanan, Mbak. Rekanan cuman belum ada surat MOU atau penunjukan. MOU ada tapi tidak ada penunjukan. Wow, LHK-nya sangat sibuk sekali. Tapi dipakai tenaganya. Bapak Ibu yang hadir ini kan ingin membantu melestarikan. Iya. Tapi satu sisi oknum di LHK itu ingin merusak hutan Indonesia. Saya setiap rapat kerja dimanapun, saya mengatakan, yang merusak hutan di Indonesia itu adanya di LHK. Kenapa saya ngotot ini Undang-Undang Nomor 5, saya minta revisi. Sudah 30 tahun. Dan LHK nyaman-nyaman aja dengan hal ini. Yang merusak alam ini adalah konglomerasi dan Kementerian Kehutanan. Iya. Nah di sana izinnya keluar. Bayangkan Pak, di Indonesia ada satu orang memiliki 5 juta hektar tanah. Undang-Undang Nomor 590 ini kurang tajam, maka kita ingin pertajam. Ketika Bapak Ibu nanti berbicara konversi, di undang-undang ini ada ambivalensi sedikit. Di satu pihak ada seolah-olah nggak boleh dirubah. Tapi ada juga klausul yang mengatakan, ayat yang mengatakan boleh rubah kalau untuk kepentingan proyek prioritas skala whatever namanya itu. Itu artinya Bapak Ibu dalam naskah akademis itu tidak dilihatkan bahwa sebelum dikaji tolong lihat juga nilai jasa lingkungannya seperti apa. Kalau jasa lingkungannya lebih besar dari nilai tambang ekonominya, jangan rubah. Balikpapan sekarang banjir, Kalimantan Tengah banjir. Coba kita hitung Bapak Ibu berapa uang yang kita dapat dari kayu yang kita tebang dengan sekarang kerusakan infrastruktur. Nggak sama. Itu yang harusnya menjadi dasar perhitungan nantinya. Kita nggak bahas loh hutan lindung di undang-undang ini. Dan siapa yang kelola? Kita bicaranya KSA, KPA. Hutan lindung itu juga penting Bapak Ibu. Hutan lindung secara terminologi di kehutanan adalah kawasan yang dilindungi karena berfungsi dalam tata air dan hidrologi. Siapa yang kelola ini? Provinsi, kabupaten, di undang-undang kita nggak jelas. Inilah kerjaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang dipikirkan, wah seolah-olah berhasil, dapat penghargaan. Sekarang media banyak tanya saya, Pak Ketua, bagaimana perjanjian Indonesia sama Norwegia? Dari awal saya katakan, itu bohong. Di Norwegia kan ada juga namanya presiden, ada kabinet. Mungkin pada saat ini kami memutuskan iya. Tapi kalau ganti kabinet, ganti parlemen, apakah parlemennya akan setuju dengan masalah karbon? Saya termasuk orang yang bertahan nih
Dari jam 10 tepat sampai jam 14.15 bertahan dengerin. Biasanya saya banyak keluar masuk kalau pejabat yang ngomong di sini, Pak. Karena Bapak saya dengerin, saya tidak bergeser sedikit pun. Itu rasa hormat saya pada Bapak dan Ibu semua. Bapak Ansi bisa lihat kan? Kalau para pejabat kan saya keluar dulu, ngopi dulu. Kenapa saya sering keluar ngopi? Buat apa argumentasi capek-capek di sini? Toh pelaksanaannya nggak pernah sesuai dengan yang diucapkan.